Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, haleluya, salam jumpa lagi. Kita bersyukur kembali bisa bertemu, berjumpa untuk diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kekal, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala-galanya yang sudah Tuhan berikan, atas kesetiaan Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur kembali hari ini mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu dan hidup kami untuk selalu dalam rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, haleluya. Kita bertemu lagi, hari ini kita bicara mengenai tema makna hati di dalam kehidupan ini. Makna hati di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bicara hati itu mempunyai peran yang sentral di dalam setiap pribadi manusia. Jadi bicara apapun tentang manusia tidak bisa luput bicara soal hatinya. Jadi ingin berkehendak, melakukan segala sesuatu, itu semua ditunjang, didukung oleh nilai hatinya. Sedangkan hati ini dikuasai oleh masing-masing pribadi yang empunya. Jadi kita harus paham mengenai hati ini. Dan makna hati ini di dalam kehidupan manusia sangat luas sekali. Sangat besar sekali, sangat dalam sekali Bapak Ibu. Iya kan? Sebab disitulah letak cerminan kehidupan. Menurut Amsal 4 ayat 23 bahwa hati itu cahaya ilahi atau hati itu adalah pancaran kehidupan setiap manusia. Jadi penting hati ini harus dikelola dengan baik, hati ini harus benar-benar dipelihara dengan baik. Sebab jahatnya seseorang itulah hatinya, baiknya seseorang itulah hatinya, dan itulah orang tersebut tabiatnya ataupun identitasnya. Jadi hati itu sangat melekat bagi setiap kita. Saya baca dulu saudaraku sebagai ayat pendahuluan mengenai hati ini di Matius 7 ayat 20 sampai 23. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dan menajiskan orang. Saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat tersebut di Matius 7 ayat 20 sampai 23. Jadi saudaraku, hati tersebut yang dipunyai manusia bisa mendatangkan malapetaka bagi yang empunya. Bisa mendatangkan celaka bagi yang empunya. Jadi di sini ditekankan bicara soal yang haram, yang najis itu dari hati yang keluar dari setiap manusia, bukan yang masuk. Yang masuk itu saudaraku kesudahannya ke jamban. Nah, hati ini benar-benar saudaraku sungguh-sungguh harus kita perhatikan, kita jaga baik. Nah, masalahnya di dalam setiap kita mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang jahat. Di situ semuanya mutlak otonomi setiap manusia tersebut. Jadi saudaraku yang terserah sama yang punya hati Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang baik, berarti Anda akan menjadi jahat. Jikalau tidak mau dipengaruhi oleh nilai yang jahat, berarti Anda menjadi baik. Penentuannya di situ. Makanya Bapak Ibu mau untung atau mau buntung, mau mempunyai hati yang bagaimana, yang Bapak Ibu boleh pilih. Ini free will ya, kehendak bebas. Iya kan? Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana seseorang itu sebetulnya hatinya baik, tapi omongannya jahat? Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi seseorang itu siapa dirinya dikenal dari hatinya. Dan dari hatinya itu mengeluarkan nilai-nilai yang baik atau yang jahat. Jadi di situ Bapak Ibu, kalau Anda mau beruntung, ada beberapa hal yang saya akan ungkapkan
untuk Bapak Ibu punyai. Jadi kita jangan sampai saudaraku ke gereja, beriman, beribadah hanya untuk mempunyai berkat di dalam dunia ini, hanya untuk mempunyai kondisi-kondisi harta, tetapi tidak mempunyai hati yang baik. Nah, karena ini bicara bukan nilai yang abstrak, ini bicara nilai hal yang sifatnya sungguh-sungguh mempengaruhi nilai hati dan pikiran kita dan perasaan kita. Semua itu menjadi satu, include terletak pada hati kita. Nah, saudaraku, saya menyarankan setiap Bapak Ibu itu yang pertama harus mempunyai hati yang mengampuni. Kalau Bapak Ibu tidak mau menjadi pendendam, harus mempunyai hati yang mengampuni. Nah, lagi-lagi ini saudaraku, semua mutlak terserah Bapak Ibu tersendiri. Ya kan, mau mengampuni atau tidak. Karena ini nggak bisa dipaksa. Dari pengalaman saya sebagai konselor Bapak Ibu, bicara soal nilai-nilai yang baik dan yang jahat, itu terkondisikan Bapak Ibu nggak bisa dipaksa terhadap seseorang tersebut. Dan tidak bisa diancam-ancam Bapak Ibu. Ya, paling berpulang kepada nilai resiko yang kita beritahu. Ada tabur tuai, karena Allah tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi mempunyai hati yang mengampuni ini Bapak Ibu, itu kondisinya sangat beruntung. Kita tidak ada dendam, tidak ada akar pahit, tidak ada kekecewaan, dan hidup kita bahkan selalu hidup bersyukur. Di Matius 6 ayat 12 dikatakan demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau Bapak Ibu ingat, penggalan ayat ini itu dari hal apa? Ini intisari dari nilai doa Bapa kami. Iya kan? Nah, doa Bapa kami ada penggalan ayatnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Bapak Ibu, tidak lagi dalam kondisi orang Kristen itu terpaksa. Dan ini bagian harus nilai kesukarelaan. Nah, kalau kita mau, pasti kita mampu. Kalau kita tidak mau, pasti kita tidak mampu. Berapa banyak orang Kristen hatinya, saudaraku, sangat banyak akar pahit, penuh dengan dendam. Saudara, ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan membuat Anda jauh dari Tuhan. Kalau Anda punya akar pahit, punya dendam, punya kekecewaan, Anda jauh dari Tuhan. Sebab demikian ayat selanjutnya di Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tolong ayat-ayat ini dipelajari lagi, diteliti kembali, disimak kembali. Jangan sampai hanya sebatas bacaan yang notabene sebagai nilai rutinitas. Doa Bapa kami seringkali Bapak Ibu diungkapkan secara rutinitas, tetapi hatinya penuh dengan dendam. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Itu menyangkut hatimu, karena Tuhan bisa mampu melihat hatimu. Ya kan? Jikalau engkau mau mengampuni dan mempunyai hati yang mengampuni Bapak Ibu, itu sangat beruntung sekali. Sangat beruntung sekali Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi kalau engkau ada dendam, ada akar pahit, itu sangat merugikan dirimu sendiri. Engkau tidak punya cakrawala yang luas, engkau tidak punya kedewasaan rohani, dan akhirnya kepikiranmu adalah kepikiran yang manusia yang engkau benci. Cuman itu saja hidupmu. Apakah hidupmu akan dibuat sia-sia? Hanya memikirkan orang-orang yang dibenci oleh kita. Ya kan? Tidak demikian Bapak Ibu. Manusia Tuhan jadikan segambar serupa dengan Tuhan. Sudah barang tentu Bapak Ibu memikirkan adalah memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Itu kan satu nilai yang indah. Jadi mempunyai hati yang mengampuni ini sangat penting. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Mau atau tidak? Mungkin ada pertanyaan begini, tolonglah Pak Pendeta doakan saya supaya saya punya hati mengampuni. Saudara, itu kondisinya bukan sia-sia. Sekarang saya tanya balik, kenapa Anda perlu didoakan oleh Pak Pendeta?
Ya perlu dukungan doa Pak, perlu semangat dari Pak Pendeta Pak. Kenapa hatimu sendiri tidak mau terbuka? Kenapa membutuhkan orang lain? Tidak bisa Bapak Ibu, semua berpulang kepada dirimu. Mau mengampuni atau tidak? Mau mempunyai hati yang mengampuni atau tidak? Kalau saya bisa bikin perbandingan, engkau dikasih uang, mau mempunyai uang atau tidak? Ya pasti mau. Ya namanya itu harta, itu udah ketahuan. Nah di sini kita belajar melihat secara keimanan. Engkau kalau ditawarkan mau mengampuni, engkau harus bilang saya mau mengampuni, saya mau mempunyai hati yang mengampuni. Dan disitulah satu nilai kemenanganmu atas dosa, atas dendam, atas akar pahit. Nanti efeknya bagaimana Pak Pendeta? Rasakan sendiri. Sebab ini hanya bisa diketahui oleh dirimu sendiri. Tidak bisa memakai contoh orang lain. Cuman hanya bisa bicara saya ini adalah kalau orang mempunyai hati yang mengampuni, itu hatinya selalu sukacita Bapak Ibu. Hatinya selalu senang. Ya kan, hati yang gembira adalah obat. Akhirnya muncul nilai kesembuhan. Muncul nilai-nilai saudaraku kemenangan, kelepasan. Itu sungguh luar biasa. Dan tidak mungkin kita tidak berdoa. Dengan demikian tidak mungkin juga kita tidak mengampuni. Jikalau kita tidak mengampuni, kita tidak bisa berdoa. Jikalau kita berdoa tidak mengampuni, juga tidak bisa berdoa. Jadi mengampuni dan berdoa itu seiringan paralel yang tidak bisa dipisahkan. Ingat baik, kalau saya tanya berapa kali Anda berdoa dalam satu hari? Mungkin ada yang 3 kali, ya doa pagi, doa makan, doa malam. Sekarang bagaimana sisi engkau punya hati bisa mengampuni enggak? Kalau tidak bisa mengampuni, itu doamu sia-sia. Sebab ini firman Tuhan yang tidak bisa dibantah, Bapak Ibu. Jadi kita perlu paham, kita harus mempunyai hati yang mengampuni. Ada amin, saudaraku? Iya kan? Harusnya Bapak Ibu aminkan dan kerjakan. Lagi-lagi saya tidak bisa paksa. Terserah Bapak Ibu, up to you. Menurut kerelaan hati Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu yang punya, yang menentukan adalah Bapak Ibu juga. Ya kan? Tatkala engkau mau mempunyai hati yang mengampuni, rasakan kasih Allah yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang begitu indah menuntun setiap langkah kita. Dan akhirnya kita tetap di dalam terang Kristus. Ada amin, haleluya. Yang pertama adalah harus mempunyai hati yang mengampuni. Karena makna hati sangat sentral di dalam hidup manusia, hidup kita Bapak Ibu. Yang kedua saudaraku, yang kedua adalah mempunyai hati yang mengasihi. Mempunyai hati yang mengasihi. Ini kembali ya berpulang kepada Bapak Ibu mau atau tidak. Semua berpulang lagi-lagi kepada nilai diri Anda. Anda mau mempunyai hati yang mengasihi, mengampuni, atau Anda tidak mau, itu terserah. Tapi ingat baik, saya hanya kasih ingat ada resiko, ada akibat. Amin, saudaraku. Yang kedua, mempunyai hati yang mengasihi. Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mempunyai hati yang mengasihi adalah satu nilai yang sangat sempurna untuk melakukan nilai hukum kasih Allah. Hukum Taurat yang luar biasa. Rangkaian hukum Taurat ini rangkumannya ada dalam kondisi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa. Mempunyai hati yang mengasihi ini saudaraku adalah hati Kristus. Iya kan? Jadi kita tidak menjadi orang kejam, tidak menjadi orang keji, tidak menjadi orang jahat. Iya kan? Kita punya tepo seliro, ada rasa empati atas orang lain, ada mempunyai belas kasihan atas orang lain, sehingga kita mampu menangis di tengah orang menangis, dan kita juga turut bergembira di tengah orang bergembira, karena kita punya hati baik adanya dan sehat adanya. Itu rohani yang sangat bagus Bapak Ibu. Jadi mempunyai hati yang mengampuni itu harus.
Harusnya ini berarti Bapak Ibu berpulang kembali kepada Bapak Ibu. Jikalau hari ini Bapak Ibu mempunyai hati yang tidak mengasihi, Anda dalam bahaya. Dalam bahaya hidupmu kelak di alam kekekalan. Untuk itu firman ini yang saya sampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jangan sia-siakan kondisi itu. Ubah hatimu. Siapa yang engkau benci? Siapa yang engkau tidak kasihi? Siapa yang engkau tidak sukai? Hari ini harus buka hatimu. Tuhan, aku mau mengasihi orang yang aku benci. Tuhan, aku mau mengasihi dia. Dengan demikian Bapak Ibu, Anda juga mengasihi jiwa mereka. Dan ada firman yang mengatakan, jikalau engkau mengatakan tetaplah dosa orang itu, maka dosa orang itu tetap. Ya kan? Tapi dosamu juga tetap. Nah, itu efeknya Bapak Ibu. Jadi jikalau engkau mengatakan diampunilah dosa orang itu, maka diampunilah dia. Jadilah memiliki hati Kristus Bapak Ibu, hati yang penuh belas kasihan. Yesus Kristus Tuhan kita selalu bergerak dengan hati yang mengasihi. Ingat waktu dia membangkitkan orang mati, dia tergerak hatinya untuk mengasihi. Dia sedih, akhirnya dia kuasanya dia keluarkan untuk membangkitkan orang mati. Haleluya. Yesus terlalu tergerak. Jangan terhadap orang yang sakit, terhadap jiwa-jiwa yang merana. Ini hati yang mengasihi ini sangat hebat Bapak Ibu. Ini hati seorang hamba. Hati seorang hamba Tuhan. Hati seorang yang sangat luar biasa. Milikilah hati yang mengasihi. Hari ini saya menawarkan sudah dua ya. Tadi hati yang mengampuni, milikilah itu. Yang kedua, hati yang mengasihi, milikilah itu. Nanti Bapak Ibu lihat satu nilai impartasinya dalam hidupmu. Jangan ada lagi kebencian. Hati yang senang adalah hati yang gembira, adalah hati sebagai obat. Tapi hati yang susah keringkan tulang. Saya percaya Bapak Ibu mau sehat, mau bahagia. Milikilah hati yang mengasihi. Yang ketiga, Bapak Ibu mempunyai hati yang memberi. Kita memiliki hati yang memberi supaya kita tidak pelit. Dan di situ kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Maka di Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ulang, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Luar biasa. Saya sih dengan hati dan pikiran yang jernih, tidak mungkin ada orang yang menolak ini. Pasti menerima. Jadi hati yang memberi itu adalah orang yang berbahagia, orang yang kaya raya. Dia sanggup memberi, tidak pelit, tidak kikir Bapak Ibu. Orang kikir bagian yang bukan dari kerajaan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Jangan ada alasan. Ya, sekarang kan mesti irit-irit Pak Pendeta, maklum. Susah cari uang, susah cari nafkah. Itu imanmu sendiri. Itu imanmu sendiri, statementmu. Hati-hati, jangan sampai statementmu itu justru mencerminkan imanmu. Kalau orang yang murah hatinya, saudaraku, akan beroleh kemurahan. Dari siapa? Dari Tuhan. Bayangkan kita memperoleh kemurahan dari hati Tuhan. Kemurahan dari berkat Tuhan. Siapa yang tidak mau? Bahkan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Siapa yang tidak mau? Harusnya kita memiliki hati yang memberi. Iya kan? Hati yang menyukakan hati Tuhan. Hati yang menyukakan orang lain, saudaraku. Iya kan? Itu satu nilai. Hidup ini Bapak Ibu tidak ada artinya kalau kita itu pelit. Harta nggak dibawa mati Bapak Ibu. Harta tidak dibawa mati. Sekaya apapun orang tersebut, jikalau dia mati, cuman ukurannya 2x1. Itu pun nggak dibawa harta yang kaya banyak seperti itu. Jadi kumpulkanlah harta di sorga, ngengat dan karat tidak ada di sana. Itu nilai alurnya. Jadi kita mulai sekarang belajar. Memberi Bapak Ibu bukan tunggu kaya dulu. Kalau pelit tetap pelit. Memberi bukan bicara jumlah, tapi hati yang memberi. Iya kan? Bukan nunggu saya kaya dulu Pak, saya memberi. Bakal apa Pak, saya memberi sedikit gini-gini. Nggak perlu berargumentasi seperti itu. Pokoknya sedikit banyak memberi. Iya kan? Kita membantu orang. Nanti kita hidup juga kondisinya Bapak Ibu selalu dibukakan pintu rahmatnya. Dan tidak pernah kesusahan. Dan jiwa kita sehat,
tubuh kita sehat, semua pada sehat. Amin, saudaraku. Makanya mempunyai hati yang memberi ini sangat amat menguntungkan, sangat amat luar biasa, Bapak Ibu. Ya kan? Kembali lagi saya bicara, semua berpulang kepada Anda, karena Anda lah yang punya hati. Kalau Pak Pendeta bagaimana? Saya sudah dalam kondisi apa yang saya khotbahkan. Sebelum saya khotbah kepada Bapak Ibu, saya sudah khotbah kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai saya juga paham, jangan sementara aku menginjil, aku sendiri ditolak. Saya tahu itu Bapak Ibu. Iya, ada peringatan seperti itu. Yang sebelum kita mencontohkan kepada orang lain, kita mulai dari diri sendiri. Baru kita bisa bicara kepada orang lain. Memberi, saudaraku, tidak harus banyak. Tapi kalau dikerangka oleh orang pelit, ya berarti pemberi Pak dikit-dikit boleh. Ya kalau orang punya hati memberi, dia bisa proporsional. Dia bisa proporsional sesuai kemampuan dia dan sesuai kebutuhan yang diberi. Nah, ini proporsional Bapak Ibu. Jadi tidak ada dalam kategori sedikit dan banyak, itu proporsional. Iya kan, kalau Anda bisa memberi, jangan sampai Anda jual rumah langsung untuk memberi. Ya nggak boleh juga. Jadi proporsional. Yang penting hati kita itu hati yang rela, sukarela memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi semangat, memberi sukacita kepada orang lain dan melalui perkataan-perkataan yang positif. Harusnya demikian. Ya kan Bapak Ibu, jadi apa yang kau ikat di dunia ini ketika di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Ya kan, milikilah hati yang memberi. Yang keempat, mempunyai hati yang mumpuni. Hati yang mumpuni ini adalah hati yang bisa dipercaya. Hati yang menjadi panutan atas perilakunya. Jadi hati ini bukan hati yang bakal berkhianat. Hati ini bukan hati yang mendua hati. Tetapi hati yang mumpuni, hati yang bisa dipercaya, hati yang sudah menunjukkan kedewasaan orang tersebut secara rohani. Di 1 Timotius 1 ayat 18-20 demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Nah itu, kalau mempunyai hati yang tidak mumpuni, kecenderungannya adalah menghujat, berkhianat, saudaraku, mengecewakan Tuhan, mengecewakan sesama. Nubuat apapun yang engkau sudah dibuat, seringkali saudaraku, Pak, saya sudah dinubuatkan sama seseorang pendeta untuk dipakai Tuhan, Pak. Di kemudian hari saya akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya itu sah-sah saja. Tetapi sikap hatimu bagaimana? Kalau hatimu tidak mumpuni, tidak mempersiapkan diri dengan baik, nubuat itu tidak pernah akan terjadi. Ya kan? Bahkan akan terjadi sebaliknya, engkau sedang mengadakan pengkhianatan, kedurhakaan kepada Tuhan. Jadi hati yang mumpuni ini adalah hati yang siap dipercaya dengan apa yang Tuhan siapkan untuk di dalam diri kita sampai kegenapannya. Banyak orang Kristen begitu luar biasa, dinubuatkan gembira sukacita, tapi nggak menjaga hati. Dia berzina, dia jahat. Jadi bukan nubuatnya yang tidak terjadi, tetapi engkau yang menggagalkan nubuat tersebut. Lihat pesan Paulus kepada Timotius. Engkau sudah dinubuatkan ya, tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Di samping iman kita mengimani nubuatan tersebut, tapi disertai dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang mumpuni, bisa dipercaya. Tuhan tahu persis hati kita loh Bapak Ibu. Bahkan dalam kondisi ujian psikologi, kalau Anda masuk dalam kondisi tentara segala macam, dalam nilai psikologi Bapak Ibu, itu dilihat adakah orang tersebut kecenderungan berkhianat. Itu bisa diraba Bapak Ibu. Itu bisa diketahui di awal. Ya, itu apalagi di dalam diri kita. Nah, sekarang berpulang kepada diri kita Bapak Ibu. Apakah hatimu ada kecenderungan akan murtad? Akan ada kecenderungan untuk berkhianat.
Semua harus diperbaiki. Dan kemudian untuk mempunyai hati yang mumpuni. Tuhan, aku tetap menjaga hatiku sampai nubuatanmu itu melalui hambamu itu terjadi, digenapi dalam hidupku. Sehingga dengan demikian hatiku telah siap melakukan apa yang Tuhan berikan kepadaku tanggung jawab. Ya Bapak Ibu, penting di sini. Banyak sekalipun juga sudah menjadi hamba Tuhan, mempunyai kaliber menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau hatinya tidak mumpuni, dia akan berkhianat terhadap pelayanannya, berkhianat terhadap Tuhannya, berkhianat terhadap keluarganya. Nah, inilah yang terkondisikan Bapak Ibu dikalahkan oleh si jahat. Inilah yang dikatakan oleh Paulus di ayat 19, beberapa orang yang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerak mereka menghujat. Paulus lepas. Iya kan? Ini kondisi yang tidak bisa diperbaiki. Jadi hati yang mumpuni itu harus kita punyai. Pertanyaan besar lagi adalah, Bapak Ibu, apakah hatimu bisa dipercaya oleh Tuhan? Mau menjadi alat kemuliaan Tuhan? Mau dipakai untuk dalam kemuliaan Tuhan? Kalau engkau mengatakan amin, jangan kau bilang sembarang amin. Itu perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dipertanggungjawabkan. Banyak orang Kristen ngomong aminnya terlalu lemes Bapak Ibu, sehingga berkesan tidak bertanggung jawab dengan kata amin. Padahal kata amin, tatkala engkau mengatakan amin, engkau tidak laksanakan, engkau berdosa. Jadi amin itu adalah wibawanya seorang Kristen yang menyetujui firman Tuhan untuk dilaksanakan dan untuk dilakukan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saya berharap hatimu bisa dipercaya. Saya berharap hatimu baik, terus dijaga. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Hatimu tetap utuh, diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, oleh kehendak Roh Kudus. Sehingga hatimu sampai akhir hidupmu menjadi hati yang baik. Dan otomatis ada kelakuan yang engkau menjadi teladan, yang mumpuni bagi orang lain. Itu semua berpulang di hati. Jadi hati itu punya peran yang sangat sentral. Makanya jagalah hatimu. Dari situlah terpancar kehidupanmu. Ada haleluya. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, demikian khotbah saya. Saya tutup dengan doa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini bertambahlah hikmat kami daripadamu mengenai hati kami. Agar kami memiliki hati yang baik. Agar kami mempunyai hati yang luar biasa, mengasihi, mengampuni, mumpuni. Dan hati yang sangat amat Tuhan inginkan. Sebagaimana kami harus juga memiliki hati Kristus pada akhirnya. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Dan mulai saat ini kami menjadi alat kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Kami jaga itu, sehingga kami punya hati yang mumpuni. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka bisa mendengar khotbah ini. Dan lindungi mereka. Tuhan pimpin dalam setiap langkah mereka, agar mereka setia dengan segala apa yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam kemuliaan, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.